Sengketa kepemilikan lahan antara Rocky Gerung dan PT Sentul City terus berlanjut. Pihak Rocky Gerung beserta puluhan warga tengah menyiapkan upaya hukum untuk melawan somasi PT Sentul City. Rocky menyebut surat hak guna bangunan milik Sentul City diterbitkan dengan cara melanggar hukum. Jadi itu harus, makanya saya bilang BPN itu harus buka Pandora tadi, Pak. Buka aja sejarah tanah ini. Gitu. Buka sejarah tanah ini, perpindahan tanah ini sudah berapa kali perpindahan sampai di akhirnya di tangan Sentul City, Pak. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Rizwan Channel. Bersama saya adalah Bang Duropati Sinulingga, sarjana hukum, praktisi, pengacara, juga kepala divisi legal Agratarum, yang memang khusus juga meminati dan mencermati masalah kepemilikan tanah. Nah, kita undang kepada beliau untuk mendapatkan pencerahan tentang konflik yang terjadi antara Sentul City versus Rocky Gerung di lahan yang merupakan bagian 1.100 hektar di Babakan Madang kalau tidak salah. Gitu. Selamat datang di Nur Rizwan Channel, Bang Duropati. Selamat malam ya, udah malam nih kita nih. Mohon maaf nih, jadi malam-malam mulai nih, sibuk sekali hari ini nih Pak Nur. Malam-malam kita rekam, ditayangkannya nanti yang nonton siang, malam, sore, pokoknya rame nanti yang nontonnya kan. Amin. Langsung nih Bang, saya mau tanya Bang Duropati, melihat kasus tentang Sentul City versus Rocky Gerung tuh bagaimana memotretnya? Ya, kita kan orang di luar perkara ya Pak, istilah kita orang hukum. Jadi fakta-fakta yang kita dapatkan, fakta-fakta yang di media, fakta-fakta obrolan-obrolan orang. Jadi secara legal itu kita nggak pegang data, tapi kurang lebih kita bisa menggambarkan Pak. Dan saya hanya menyimpulkan, mungkin Pak Nur tahu nih lagunya Bang Brudi Pesolima itu Pak. Aku begini, engkau begitu Pak. Sama saja Pak gitu. Baik Bang Rocky di sini maupun Sentul City maupun mungkin juga ada pihak BPN, semua mengambil posisi yang sebetulnya tidak juga benar 100% dan tidak juga salah 100% Pak. Ketiga belah pihak ini. Oke, jadi boleh jadi mereka benar sebagian, boleh juga mereka salah sebagian. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Maksudnya apa itu? Jadi gini, kita kalau melihat dari sisi Bang Rocky ya, Bang Rocky itu beli tanah, Pak. Kalau saya baca itu tanah itu dari tahun 1960 udah dikuasai, Pak. Berkali-kali pindah, akhirnya dibeli di tahun 2008 kalau saya tidak salah di media. Lalu kemudian dibangun beliau dan beliau mendirikan rumah di situ Pak. Nah kan pertanyaan kita gini loh Pak, itu kan sejak membeli ada aturan bahwa itu kan tanah statusnya apa. Tetapi ternyata dari awal sudah mengatakan bahwa itu adalah tanah garapan Pak. Yang mana tanah garapan itu tidak dikenal Pak di dalam khasanah undang-undang ya Pak. Yang kita kenalkan ada hak milik, HGB, ada hak guna bangunan HGB, ada hak guna usaha HGU dan lain-lainnya itu tidak mengenal adanya tanah garapan Pak. Yang pertama itu, yang kedua juga ketika membangun ini saya juga membaca Pak, apakah ada izin mendirikan bangunan ya Pak di atas itu. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang memang dilakukan tidak pada skup hukumnya ya dilakukan oleh Bang Rocky. Begitu juga Sentul Pak. Sentul City sebagai pemegang hak Pak. Selama puluhan tahun ya, kalau memang benar dia mempunyai hak atas tanah tersebut, walaupun mungkin sudah beralih, saya dengar juga sudah beralih dari selain Sentul City yang pegang.
Apa dia tidak mengetahui Pak bahwa di situ tuh sudah dikuasai orang-orang Pak. Saya nggak bicara Bang Rocky sendiri Pak, itu satu kampung Pak di situ. Hmm, Jadi saya mau tanya nih, Bang Nur. Bang Nur ya, marah nggak sih kalau tanahnya dikuasai, tanahnya orang masuk pekarangan? Dulu kita marah, kecil nih, marah kan? marah dong. Apalagi ternyata orang yang ngebangun, Pak. Pertanyaan saya, kemana aja Sentul? Sampai orang bisa membangun, mendirikan kampung ya Pak, terus nggak melakukan apapun sampai di tahun ini bergerak untuk melakukan pembebasan karena mengarah kepada pembangunan perumahan ke arah sana. Itu pertanyaan besar bagi kita, Pak. Jadi sama-sama makanya saya bilang kalau melihat semua salah itu semua mempunyai posisi salah masing-masing, Pak. Jadi kalau kita bicara soal hukum formal, itu satu saya punya sertifikat, satu nggak punya sertifikat, itu kita bicara formal, Pak. Tetapi yang kita bicarakan bahwa fungsi tanah itu loh, Pak. Fungsi tanah itu kan ada fungsi sosial. Bang Rocky ini bukan biong, Pak. Dia menguasai tanah ini membangun rumah untuk dirinya. Dia tidak membuat rumah apa yang membuat akhirnya menguasai menjual, enggak. Saya mengikuti bahwa enggak ada inisiatif beliau untuk menguasai dan menjual itu. Jadi fungsi sosial dia tercapai dari tanah tersebut Pak. Saya menempati tanah tersebut Pak. Ini jadi sebetulnya puncak gunung es masalah-masalah seperti ini. Banyak Pak kejadian tanah-tanah terlantar. Saya nggak bertanah terlantar ya, ada juga tanah terlantar dikuasai, ada juga SHGB orang dikuasai. Yang menjadi pertanyaan saya, satu sih kita bisa bilang, oh mungkin, tapi kalau dalam bentuk kampung, Pak, bagaimana pengawasannya? Saya nggak bilang pengawasan Hmm, sentul aja ya Pak, saya juga bilang pengawasan dari instansi ya, dalam hal ini kantor pertanahan atau BPN, Badan Pertanahan Nasional. hmm, Bagaimana dia, orang sudah berkali-kali kalau saya tahu ya Pak, dia mengajukan sertifikat Pak, mengajukan sertifikat ditolak sama sama Badan Pertanahan Pak, kantor pertanahan Kanta. Alasannya di tanah tersebut tumpang tindih, ada HGU, ada HGB. Nah, mesti kan dikasih peringatan nih kepada orang yang punya HGB-nya. Hati-hati loh, tanah kamu itu sudah mulai diajukan orang. mungkin. Ada apa? Nah, itu kan Pak. Jadi semua punya fungsi Pak. Fungsi pengawasan juga terjadi di sini Pak. Gitu. Hmm. Tapi kalau kembali ke hukum formal tadi ya, kan ada hukum formal, di mana hukum formalnya itu klaimnya Sentul City itu dia punya sertifikat HGB itu, Hmm. ya kan? Ya. Nah, bahkan lebih tajam lagi kalau diurut ke belakang, dia mendapatkannya itu kalau tidak salah tuh dari BUMN itu. Ya. Itu kalau ditarik ke sana lagi itu kayak membuka kotak Pandora itu. Ya. Kok bisa itu BUMN menjual kepada pihak swasta tuh? Gimana melihatnya Bang Durabati? Jadi gini, itu adalah ex tanah PTPN Pak. Oh, ex Ya, tanah PTPN. PTPN. Memang gini Pak, karakteristik Sentul ini Pak dikepung oleh banyak HGU Pak, termasuk PTPN. Ada juga swasta Pak. Kalau Bang Nur ingat dulu kasusnya Hambalang Pak, Ya, Hambalang ya, Wisma Atlet itu kan pelepasan dari AGB swasta Pak, gitu. oke. Jadi dikepung oleh banyak HGB, HGU di sekitar Oh, sini. Nah, lalu beralihlah Pak menjadi HGB Pak. Diperbolehkan Pak memang dilepas, gitu Pak. Diperbolehkan. Tentu saya nggak mengikuti secara formal juridis ya. Apakah peralihan ini sesuai dengan aturan apa enggak? Kita nggak punya data yang cukup Pak untuk menjawab itu. Tapi menurut saya itu sudah beralih. Secara garis besar itu sendiri sertifikat HGB yang sekarang dimiliki Sentul City. Yang saya dengar juga Sentul City juga itu pembeli terakhir ya Pak, karena PT PNI beralih kepada PTX baru kepada beberapa PT sebelum PT Sentul City Pak. Jadi yang saya lihat di lapangan ya Pak, itu bukan daerah yang terbelakang ya Pak. Saya bicara daerah terbelakang itu terus gunung ya Pak. Nah, itu hmm, kan boleh jauh dari pengawasan Pak. Sentul ini jangan salah Pak, dia punya cadangan tanah 14.000 hektar Pak. hmm, Cukup besar cadangan tanahnya. Kalau mau dibangun mungkin 20 tahun juga nggak habis tuh Pak. Saking besarnya Pak cadangan tanahnya. Tapi semestinya dia mampu mengawasi Pak cadangan tanahnya ini Pak. Jadi saya bilang tadi Pak, sekarang kan sudah zaman aplikasi ya. Kita pakai hmm, Google Earth, kita bisa hmm. ngecek dan
kalau namanya polisi itu ada patroli cyber ya, kalau itu mungkin patrolinya Sentul untuk mengawasi tanahnya dia Pak. Kalau dia tidak punya akses, tapi yang saya lihat tanahnya Pak Bang Rocky itu bukan di pedalaman Pak, dia di tengah Pak, gitu Pak. Jadi saya rasa sih sebetulnya ada kelalaian juga ya Pak. Saya bilang ada kelalaian menjadi pembiaran Pak. Jadi ketika itu tumpang tindih, tapi selama ini mendiamkan itu Pak. Bang Rocky bilang bahwa dia buat nanam pohon dari 2 meter dari kecil Pak 20 cm sampai sekarang sudah tinggi besar, itu nggak ada masalah Pak. Tandanya udah sekian lama dia menguasai tanah itu, gitu, dan membangun rumah itu. Gitu Pak. Ini kan mungkin karena di situ tanahnya yang saling klaim itu ada Rocky yang dianggap sekarang itu public figure ya kan. Bisa dibayangkan kalau tanah itu bukan orang yang punya big name ya. Ya kan posisinya jadi amat sangat lemah kan. Banyak Pak, kalau mau kita buka-bukaan banyak tanah dikuasai seperti Pak saat ini. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Dan itu sebetulnya PR besar Pak bagi Badan Pertanahan Nasional BPN ya Pak untuk menuntaskan tanah seperti itu Pak. Kita kan punya PP Pak, PP 20/2001 Pak tentang tanah terlantar Pak. Sebetulnya bisa dipakai itu Pak kalau tanah-tanah yang tidak digunakan setelah terbitnya hak. Memang ada aturan Pak sepanjang 20 tahun, ada hubungan apa itu banyak turunan-turunannya. Tapi secara prinsip pemerintah bisa memperlakukan bahwa tanah yang sudah lama dikuasai dan tidak juga diolah sama pemiliknya Pak. Apalagi sudah mati, misalkan HGB-nya ya Pak, atau masa HGU-nya, ya mesti pemerintah harus berani Pak untuk melakukan land reform tanah Pak, untuk membagi tanah itu kepada masyarakat bisa Pak, kepada pihak lain, dan perlu keberanian untuk itu Pak. Karena itu saya nggak bilang cuma Bang Rocky Pak, banyak kejadian seperti itu Pak, banyak sekali kejadian seperti itu Pak. Dan itu sampai hari ini masih berpotensi menjadi konflik suatu saat nanti Pak. Artinya berdasarkan PP 20 tadi, tanah kan istilah tanah garapan itu saya ingin konfirmasi kembali. Di dalam alas hak kepemilikan tanah itu tidak ada yang namanya istilah sertifikat lahan garapan ya, nggak ada. Nggak ada, nggak ada itu. Jadi yang namanya alas kepemilikan individu itu SHM. SHM Pak, SHGB. SHGB. Ya. Terus kalau letter C, itu tanah adat Pak. Itu tanah adat. Oh. Ya, itu pun harus ditingkatkan sekarang menjadi sertifikat Pak. Nanti akan berbentuk sertifikat hak milik Pak. Lalu ada HGU ya Pak, hak guna usaha kalau orang punya perkebunan ya. Itu yang kejadian banyak diambil dibuat tanah garapan Pak. Jadi kalau HGU itu untuk usaha, ya, seperti perkebunan, peternakan ya, untuk berbisnis ya. Pertanian ya, pertanian besar Pak. Gitu. Kalau HGB itu untuk developer itu ya? Ya, untuk developer Pak, itu hak guna bangunan Pak. Tapi ada statement menarik tuh bahwa dari sisi Rocky sendiri ketika mendirikan bangunan itu, tapi zaman 2008-2009 tuh IMB kan memang masih belum ditegakkan aturannya ya? Ya, IMB itu Pak dari saya nggak tahu kapan, tapi sejak lama memang sudah ada IMB Pak. Tapi saya mensinyalir memang akan jadi problem karena IMB itu mensyaratkan adanya hak atas tanah Pak. Oke, jadi ada alas haknya itu jelas. Alas haknya, ya. Oke, iya. Nah, ketika dia udah menguasai fisik sedemikian lama, berarti dari 2008 atau 2009, berarti kan itu kurang lebih berapa itu? 12 tahun lah kurang lebih. 12 tahun ya. Kan pasti mereka, Rocky dan kawan-kawan di daerah itu meminta pensertifikatan ke BPN kan? Ya. Dan sampai sekarang nggak keluar itu? Nggak keluar Pak, karena BPN bilang itu tumpang tindih Pak. Dengan SHGB-nya yang punya Sentul City Pak. Nah, mestinya kan di situ terjadilah semacam dialog ya Pak.
entah dalam berbentuk surat untuk menyatakan, ini kok orang udah mengklaim tanah kamu gitu. Kenapa nggak? Saya berpikir kenapa nggak dari situ mulai bergeraknya Pak, si pemilik SHGB-nya ya Pak. Nah, Hmm. jadi sebelum terlanjur semua kan dia bisa memblokir untuk tidak jadi semakin besar lahan yang dikuasai masyarakat ya Pak gitu. Nah, apalagi telah membangun rumah permanen ya Pak. Bisa dibayangkan Pak kerugian banyak orang Pak, rumah permanen, apalagi ternyata di situ dia punya penghasilan itu kan saya melihat fungsi tanah itu juga fungsi sosial itu udah dia pakai Pak, tapi ternyata dia nggak bisa seterusnya menggunakan tanah tersebut untuk kebutuhannya dia, itu kan sayang sekali Pak, kasihan kalau saya pikir Pak. Di daerah-daerah banyak Pak, lahan-lahan itu menjadi tanah-tanah garapan, itu menjadi tanah-tanah pertanian Pak. Dan saya nggak tahu kapan sampai kapan tiba-tiba ada orang datang di situ, tanahnya keluar dari situ dan dia mau kemana Pak? Untuk menggarap tanah kembali Pak. Oke, sekarang dari sisi Sentul City nih. Kan dia merasa atau mengklaim bahwa SHGB-nya itu udah sah dan Ya, memang mungkin udah dia pegang tuh secara formal, ya kan? Itu nggak bisa diurut ya. Gimana dia kok bisa memperoleh SHGB itu diurut sampai ke PTPN itu, kok bisa lepas ke dia gitu? ya, itu saya bilang tadi Pak, mestinya di sini BPN menjelaskan Pak urutan perpindahan-perpindahannya Pak. Kita kan semua blank Pak. Yang punya kewenangan untuk membuka data itu kan BPN Pak. Nggak sembarang orang bisa minta data surat keterangan pendaftaran tanah. Saya ingin tahu nih tanah ini sejarahnya seperti apa. Nggak semua orang bisa bisa melakukan itu Pak. Harus orang-orang yang berkompeten, artinya berwenang, dan juga orang-orang yang punya kepentingan terhadap tanah tersebut gitu Pak. Misalnya dia mau beli tanah tersebut, ya boleh kita minta Pak. Tapi kalau orang umum itu nggak bisa. Nah, mestinya bisa dijelaskan Pak, bisa dijelaskan hal itu sejarahnya Pak. Kenapa? Sampai ujungnya sampai di sini seperti apa, sampai Sentul City menguasai kapan tahun, sehingga semua jadi terang benderang ya Pak. Oke. Kan sebenarnya mudah ya. SHGB itu kan sama dengan SHM. Di Ya, SHM itu nama pemilik tercantum dan kalau berpindah itu kan ada ya, urutannya kan. ya, Begitu ada akte jual beli, dia tuh ada urutannya. Bahkan ketika kita sekolahkan ke bank itu kan berpindah haknya itu dianggap sebagai ya, HT kan, ya. tanggungan. Nah, kenapa BPN nggak menjelaskan kronologis kepemilikan itu ya? Mungkin gini Pak, menjelaskan kepada masyarakat, saya itu tidak menjadi kewajibannya BPN Pak sebetulnya. Tetapi dalam konteks saat ini yang sudah begitu memanas ya Pak. Ramai. Ya, menurut saya harus BPN harus buka itu Pak. Saya tadi Bapak bilang itu kan rumah itu di Warkah ya Pak. Di Warkah. Warkah. Nah, itu buka aja peralihan tahun berapa sampai sekarang. Dan jangan langsung memberikan statement-statement bahwa yang akhirnya membingungkan masyarakat Pak, gitu Pak. Buka aja data. BPN itu berfungsi untuk membuka data, bukan memberikan suatu statement pembelaan terhadap kiri dan kanan, itu mungkin masih jauh Pak. Tapi saya memberikan data kepada masyarakat itu paling penting Pak, supaya tahu dan diedukasi ya Pak. Diedukasi dalam artian yang saya bilang tadi, bahwa tanah ini sumbernya adalah tanah garapan. Kenapa bisa tergarap? Mungkin ada yang alfa di sini, ada yang alfa di sini. Dan coba menjembatani komunikasi di antara dua belah pihak ini, Pak, gitu Pak, untuk duduk bersama mencari bagaimana menyelesaikannya, Pak. Dan tentunya juga itu lebih bagus dibanding kita lari sampai ke pengadilan misalnya, Pak. Karena gini, Pak, kasihan, Pak. Saya kadang-kadang kasihan. Pengalaman saya jadi pengacara, Pak, bisa saya bilang kita nggak pernah kalah dengan orang yang memakai di luar sertifikat Pak, karena sertifikat itu selalu kebutuhan paling paling mutlak, kecuali sertifikatnya double ya Pak. Iya. Nah itu lain cerita Pak, kita buktikan nih sertifikat double-nya. Kenapa Hmm. bisa double? Oh ternyata begini-begini, satu misalkan berasal dari runut A, satu lagi berasal runut B, nanti baru diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Itu lain cerita. Tapi kalau kita berhadapan telak-telak dengan kondisi-kondisi yang sekarang, masyarakat itu kasihan Pak. Kadang-kadang kan banyak masyarakat nggak teredukasi dengan hak tanah Pak. Dianggap tanah garapan,
diberi kwitansi, ya sudah langsung menempati lokasi, membangun Pak, membuat tanahnya diberdaya, ternyata suatu saat disuruh keluar itu memang kasihan Pak. Saya beberapa kali ngalamin itu, kasihan sekali Pak masyarakat itu Pak. Dengan kata lain, ketika Rocky atau penduduk di sekitar itu berhadapan dengan sertifikat SHGB yang sudah sah dikeluarkan BPN untuk Sentul City, besar kemungkinan masyarakat termasuk Rocky ini kalah, Bang. Kalau masuk pengadilan bisa bilang hampir bisa bilang 98% itu bisa kalah Pak. Karena masyarakat kita tahu Pak, pengadilan ini kan pengadilan umum ya Pak. Nah, jadi dia melihat dari segala aspek Pak. Nah, tapi kecuali Bang Rocky bisa buktikan bahwa pembuatan sertifikat itu nggak benar Pak. Contoh ada yang loncatin. Nah, maka saya baca di informasi dari BPN itu harus jelas Pak. Sentul ini kapan menguasai itu Pak. Gitu. Jadi harus jelas. Tapi ketika Sentul sudah beli dari terbit sertifikat dari tahun 70 jauh sebelum Bang Rocky beli tanah itu, nah itu lain cerita lagi Pak, kan gitu Pak. Makanya informasi itu perlu disampaikan Pak kepada masyarakat. Jadi supaya tahu jadi siapa yang terbit duluan, siapa yang menempati duluan, sejak kapan tanah itu lepas dari penguasaan si pemilik yang lama ya Pak. So, kalau misalnya ini bukan Sentul City, tapi kalau itu misalkan Sentul City, sejak kapan dia menguasai tanah itu dan masyarakat beli dari mana dan pembuatan sertifikat itu kapan. Nanti menjawab pertanyaan yang Bang Nur tadi bilang, punya kewenangan nggak sih PTPN zaman itu ya Pak, menjual kepada swasta? Itu akan terjawab otomatis di situ. Ketika berbicara tentang kronologis beralihnya setiap tahapan kepemilikan. Ya. Kalau saya bilang itu, kalau kita bicara hukum itu, saya bilang itu menghitung kancing Pak. Jadi kita runut kancing baju itu runut dari atas ke bawah gitu. Sehingga terburailah sungai itu masyarakat. Karena kan gini, Bang Durapati, Ya. sebagai dan ini pertanyaan saya ini pasti mewakili banyak orang. Ketika berita muncul bahwa tanah tersebut sesungguhnya sebelumnya dimiliki oleh sebuah BUMN, dan kemudian jump to conclusion berpindah ke Sentul City, awam tuh bereaksi, kok bisa ya lahan negara dilepaskan atau diperjualbelikan atau apapun istilahnya kepada Sentul City. Dalam hal ini pihak swasta. Kok bisa 1.100 hektar besar itu, gitu loh. Jadi kan itu pasti begitu logikanya, ya kan? Ya. Nah, menurut Bang Durapati gitu nggak tuh? Ya gini, kita kan nggak bisa menilai kebijakan pemerintah dulu dan sekarang ya Pak. Kayak contoh tadi kan kita bicara sertifikasi Pak. Sertifikasi sekarang kan lebih canggih Pak, dengan komputer, dengan sistem on the spot. Nah, jadi nggak mungkin ada tumpang tindih. Nah, kita kembali kepada itu. Kita nggak tahu legitimasi tahun. Mungkin jangan-jangan tahun-tahun 60 pas keluar sertifikat yang pertama Pak, sudah dilepas sama PTPN, mungkin ya Pak. Kita nggak tahu sejak kapan itu lepas Pak tanah itu dari negara Pak. Nanti baru kita urut lagi apakah pelepasan itu sah apa enggak. Itu sesuai prosedur atau enggak? Iya, sesuai prosedur ya saya bilang tadi, kalau dia sudah masuk sertifikat terbit setelah mereka dibikin lokasi, udah berkian lama, ya itu juga kan nggak benar juga Pak. Walaupun dia punya sertifikat, penguasa fisiknya siapa selama ini Pak? Kan gitu Bang. Ya. Nah, jadi itu harus, makanya saya bilang BPN itu harus buka Pandora tadi Pak. Buka aja sejarah tanah ini. Gitu. Buka sejarah tanah ini, perpindahan tanah ini sudah berapa kali perpindahan sampai di akhirnya di tangan Sentul City Pak. Oke. Dan kalau dia diterbitkan, saya foto Pak. Kalau dia diterbitkan di tahun bilanglah 2017-2018, kan jadi lucu Pak. Ada tanah kampung begitu besar, masa nggak diukur di lapangan, masa nggak ketemu tuh kampung ketika dia mengukur 1.100 meter itu kan nggak main-main Pak. Masa dia nggak tahu di lokasi itu ada kampung, ada rumah, ada apa? Ya pasti BPN akan pulang dengan bilang, wah itu dipasih orang Pak. Kan gitu. Nah, tapi saya nggak tahu kalau tahun
mungkin udah terbit tahun 70 atau tahun 60, jangan tahun 50-an itu udah dialihkan ke swasta, Pak. Gitu. Hmm. Kita nggak tahu itu, Pak. Kita masih tertutup tuh Pandora untuk hal itu, Pak. Jadi kunci penyelesaian masalah ini atau kunci pembuka persoalan ini adalah ketika sejarah tanah itu terbuka. Ya. Iya kan? Maksudnya gitu kan? Ya, karena gini Pak, ketika sejarah tanah itu terbuka, nah akan muncul banyak tadi kata Abang tadi, bagaimana perpindahan itu tepat apa enggak. Tapi jangan diasumsikan di zaman reformasi ini dengan zamannya dahulu ya Pak. Ya. Kita nggak bisa membuat apple to apple membandingkan sama Pak. Gitu. Ya. Jadi harus kita lihat, makanya kita lihat polisi kebijaksanaan negara seperti apa. Lalu seperti apa waktu itu pengalihannya gitu Pak. Nah itu harus dirunut jelas Pak. Dan saya bilang sebetulnya itulah momentum pintu masuk bagi semua pihak menyelesaikan masalah Sentul City ini Pak. Karena itu bukan hanya Bang Rocky yang kena Pak. Hampir semua di atas itu banyak tanah tidak bersertifikat Pak. Tanah garapan itu adalah tanah yang banyak diperjualbelikan Pak sekitar Sentul ini. Gitu. Dan itu sudah jadi rumah-rumah besar Pak, bukan jadi rumah kecil. Banyak ada tanah pertanian, ada jadi villa, ada jadi tanah. Itulah sebetulnya kunci masuk untuk menyelesaikan semua tanah di sini Pak, di daerah Sentul sini. Oke. Tadi formil kita udah, ya kan? Kemudian cara membaca masalah ini udah dicerahkan oleh Bang Dorapati ini. Tadi sudah menyebut di ujung nih, ujung pertarungan itu penguasaan fisik. Ya kan? Sementara tanah sekarang itu secara fisik dikuasai oleh Bang Rocky dan kawan-kawan. Dari tahun 2008, 2009 mungkin pemilik yang lain juga berbeda tahunnya, ya kan? Ya. Tapi faktanya penguasaan fisik ini terjadi. Nah, apakah ini akan menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa ini? Ya, itu saya rasa menjadi pertimbangan Pak. Walaupun kalau kita bicara hukum kan kita nggak bicara hukum formal aja Pak. Jadi kita harus bicara juga di luar non formal, material apa, dan bagaimana dia menguasai dan membuat fungsi tanah itu jadi fungsi sosialnya dia Pak. Selalu saya tekankan tadi, Bang Rocky bukan biong tanah Pak. Dia beli tanah itu dia bangun, bukan biong tanah Pak. Dia beli tanah itu dia bangun rumah Pak. Dia tempati itu rumah. Jadi fungsi sosial dia di tanah itu tercapai Pak. Bahwa dia menggunakan tanah itu dengan maksimal, bukan spekulan ya Pak. Yang beli tanah terus bangun dia tunggu nih, nah, enggak. Jadi kita harus meletakkan bahwa ini fungsinya bagaimana, dan mestinya menurut saya ya Pak, mestinya BPN mengambil sikap aktif Pak untuk menarik mereka ini Pak untuk berbicara Pak, melakukan mediasi. Nah, kalau memang tidak bisa ya harus ke pengadilan untuk membuktikan. Tetapi saya rasa mestinya sih bisa diselesaikan dengan mediasi, Pak. Karena ya sebenarnya tadi kalau mau kita bilang kayak lagu Bruri tadi, Pak, engkau begini, aku begitu, sama saja lah Pak gitu. Jadi semua punya titik lama masing-masing, semua juga tidak punya juga 100% poin positif yang melebihi yang lain gitu Pak. Kalau penguasaan fisik itu penting Pak. Penguasaan fisik itu penting. Penguasaan surat juga penting Pak. Gitu. Penguasaan fisik penting, penguasaan surat penting juga. Gitu. Nah ini kan harus dibuat di tengah Pak. Gitu. Soalnya dalam beberapa kasus di beberapa tempat sering terjadi konflik sampai berdarah, bahkan korban jiwa melayang. Ketika pertarungannya itu pertarungan penguasaan fisik. Ya. Sekarang aja di belakang rumahnya Bang Rocky udah nongkrong 2 eskavator, ya kan? Ya. Artinya kan ini kuat-kuatan fisik, ya kan? Jadi kan nggak mungkin Rocky melawan 2 eskavator itu Rocky menang kan? Ya ini mesin, ya kan? Belum lagi sudah ada yang konon itu masyarakat yang juga memprotes soal Rocky itu. Berarti kan konfliknya itu bisa konflik horizontal nih.
Ya. Ya kan? Apakah itu dibayar ataukah itu memang penduduk asli yang memang tidak setuju dengan Rocky, itu hal yang lain. Tetapi kalau sampai terjadi ini konfliknya berdarah bahkan melayang jiwa penduduk tersebut, kan ini memprihatinkan, Bang. Ya. Ya kan? Menyedihkan, tidak hanya memprihatinkan, tapi menyedihkan gitu. Nah, Ya. supaya ya silakan, Bang. Ya, saya bilang tadi Pak, supaya tidak terjadi kembali hal pembiaran-pembiaran seperti ini, hal ini mestinya bisa lakukan jauh-jauh hari sebelum. Ketika ada orang mengajukan, tadi saya bilang tadi ke kantor pertanahan, lalu dibilang, oh nggak bisa, tanah kamu ini kan tanah garapan, misalnya dari HGUA, atau Bapak masih ingat nggak Bang yang kasusnya di Puncak Megamendung, yang Oh, PTPN, yang yang villa itu. rame, ya itu kurang lebih kan sama Pak. Masa di tanah yang begitu besar nggak tahu ada yang ngebangun Pak, udah jadi bangunan besar Pak. Atau bekas Puncak itu jarang menjarah tanah Pak, di Puncak begitu masif Pak itu ya Pak. Nah itu saya bilang mestinya ketika itu terjadi, kalau ketika itu bisa dihalangi atau bisa diedukasi gitu Pak, nggak mungkin jadi konflik. Ya, jadi masalah tuh ketika masuk satu dibiarkan dibangun apa, dan akhirnya itu saya pemerintahnya juga tidak melakukan apapun selama selama rentang berapa tahun. Saya merasa agak agak maaf ya, agak kalau kata kata eh, prokemnya agak bullshit ya kalau dibilang saya nggak tahu dia bangun rumah. Bagaimana nggak tahu Pak? Kalau saya bilang kalau di tengah hutan saya bisa Pak. Di hutan di Kalimantan di tengah hutan dia terus itu naik helikopter 2 jam 3 jam baru oke. Tapi ini di pinggir jalan Pak. Apa rumahnya Bang Rocky itu di pedalaman Pak? Enggak. Nah itu saya bilang tadi. Jadi ketika itu sudah terjadi semestinya dia melakukan upaya-upaya bagaimana menyelesaikan ini. Gitu. Nah itu tentunya itu peran mediator. Ya mediator itu diadali sama pemerintah. Sebetulnya. Menurut hemat saya ya Pak, baik itu Pemda maupun itu Badan Pertanahan. Supaya nggak jadi konflik tadi, konflik darah lah. Marah lah Pak, orang sudah bangun rumah Pak, dia sudah puluhan tahun, orang tuanya sudah meninggal, dia teruskan ke rumah, tiba-tiba orang datangnya tanah saya, kamu keluar. Dasarnya apa? Dasarnya ini. Nah, pasti Pak. Nah, itu sebelum itu terjadi, kita harus mediasi Pak. Menurut saya sih harus dibicarakan dulu Pak di antara mereka Pak. Ya tentu ya mediatornya agak repot ya. Indonesia ini jarang ya Pak orang konflik terus pakai abang konflik sama saya terus kita cari mediator, jarang Pak. Ayo kita ketemu di polisi deh, atau kita ketemu di pengadilan. Nah itu solusi kita Pak. Gitu. Sementara masih bisa upaya-upaya lain. Misalnya kita ke BPN panggil Pak, gitu kan. Untuk itu saya rasa itu harus peran aktif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Untuk menghindari konflik tadi Pak, yang abang bilang tadi konflik itu bisa akan terjadi terus Pak. Oke. Dua pertanyaan terakhir nih Pak. Dua pertanyaan terakhir ini. Yang nomor satu, solusi yang bisa ditempuh atau yang seharusnya ditempuh oleh kedua belah pihak itu apa, Bang? Supaya ini bisa selesai, kasus ini. Ya, saya rasa semua harus meletakkan itu di titik nol, Pak. Bicara bersama, memutuskan bersama. Kalau toh nggak bisa, ya masuk pengadilan. Tetapi gini, masalah di pengadilan itu, yang saya bilang tadi, kadang-kadang keadilan itu kan bagi abang adil, bagi saya nggak adil. Gitu. Keadilan itu absurd ya, Pak. Jadi belum tentu juga bisa menyelesaikan konflik. Paling bagus selesaikan bersama. Gitu. Entah itu nanti misalnya Bang Rocky dikasih kompensasi misalnya, atau mungkin Sentul membiarkan diterbitkan sertifikat dengan tanda kutip membeli kembali lah kepada Sentul atau bagaimana, itu masih bisa mereka bisa bicarakan. Tapi kalau semua udah pasang harga mati ya mau nggak mau pengadilan yang memutuskan gitu. Dan kita repotnya kita pengadilan kan kita pengadilan ini bersifat umum ya Pak. Belum pengadilan, kita nggak punya pengadilan khusus pertanahan ya Pak. Walaupun sudah digaung-gaungkan mau dibuat pengadilan khusus pertanahan, tapi itu belum terjadi. Oke. Jadi musyawarah dan mufakat kedua belah pihak itulah yang paling mungkin bisa lebih adil ketimbang dibawa ke pengadilan yang tujuannya putusan yang adil, pasti ada pihak yang merasa dikalahkan kan.
Saya bilang itu pilihan terbaik dari yang terburuk, Pak. Nggak mungkin yang terbaik, Pak. Kalau yang terbaik nggak jadi masalah, Pak. Dari yang terburuk ada Iya. pilihan, pasti punya satu pilihan yang terbaik, Pak. Dari yang terburuk itu. Terus ini yang terakhir, Bang. Peristiwa ini seharusnya menjadi hikmah buat kita semua. Betapa pentingnya alas hak kepemilikan. Ya. Nah, himbauan Abang ini terkait dengan hak kepemilikan, terutama hak kepemilikan tanah dan bangunan ya. Itu apa saran atau ya wejanganlah sebagai orang yang banyak bergelut mengetahui hal ini supaya kawan baik semua nih yang menonton di Swan Channel itu tidak mengalami hal yang sama. Sarannya, Bang? Sebelum beli tanah, cek aja Pak di BPN. Cuma itu Bang. Jadi Simpel itu ya. ya simpel Pak. Memang kita masih punya hak adat ya Pak. Tanah adat masih ada, kalau di sini kan ada namanya kirik ya Pak. Jadi kalau kita bicara tanah itu Pak, macam-macam latar belakang terbitnya sertifikat Pak. Ada yang dari tanah adat Pak. Nah kalau di Jakarta itu di Romangun tuh ada dari kartu kapling Pak. Itu agak beda juga. Karena apa, kartu kapling itu pembebasan tanah waktu tahun 64 Pak. Sorry 62 Pak, yang Asian Games di Jakarta dulu Pak, zaman Bung Karno. Ketika Senayan itu kan digusur Pak untuk jadikan stadion dan tempat olahraga. Nah, mereka dipindahkan ke satu tempat, banyak di Romangun Pak, sebagian di MT Haryono itu dikasih kartu kapling Pak. Ada lagi terbit. Nah, masalahnya sekarang masih banyak tanah adat yang memang nggak didaftarkan Pak, terutama di kampung-kampung ya. Makanya pemerintah kan lagi terus-terusan melakukan PTSL ya Pak. Jadi supaya tanah-tanah itu bisa didaftarkan, program pemerintah supaya akhirnya kita punya peta Pak. Punya kepemilikan tanah itu sama semua, dan tanah itu punya nilai ekonomis Pak. Ekonomisnya apa? Tanah itu bisa kalau udah punya sertifikat sudah bisa kita anggunkan ke bank, dari kata bank kan. Kita mau ke bank, kita anggunkan ke bank. Ya, dia punya nilai ekonomi lagi. Jadi sebetulnya mendorong menjadi sertifikat itu adalah satu program yang menurut saya paling bagus dari Pak Presiden Joko Widodo ya, untuk mendorong pensertifikatan massal, karena dengan itu konflik-konflik tanah akan mungkin ke depan akan berkurang Pak, jauh berkurang. Cuman apakah itu bisa terselesaikan di zamannya beliau, kita walau alam ya, karena sertifikat tanah itu kan hamparannya banyak sekali Pak. Walaupun saya rasa 2 jutaan juga tiap tahun targetnya, tapi saya belum tahu apakah terkejar nggak nanti tanah Indonesia 100% itu tersertifikasi Pak. Jadi setelah tersertifikasi akan jadi pemetaan Pak. Nah akan muncul tuh Pak, mana zona, kalau kayak gini kan ada, kalau kita lagi corona nih Pak, ada namanya zona merah, zona hijau, nanti mungkin peta kayak gitu Pak, nih zona merah mungkin itu tanah-tanah garapan atau gitu. Nah bagaimana diselesaikan ya, tadi kita selesaikan, langsung terpeta itu nanti Pak. Jadi kalau dicek itu di PPN ada koordinatnya itu dipetakan tuh. Oh ya, BPN itu sekarang Pak dia tidak lagi pakai untuk ngecek, dia sudah pakai dari laptop, dia bisa ngecek itu Pak, titik koordinatnya Pak, gitu Pak. Jadi nggak termasuk apakah misalkan ketika dicek itu apakah tanah itu dalam sengketa atau tidak tuh ketahuan. Pak. Jadi gini, BPN itu ketika dia ke lapangan mengukur Pak, dia akan tembakan alat itu ke satelit dan dia akan tahu tanah ini siapa yang udah terdata belum di BPN di lokasi itu. Oke. Nah, jadi itulah kemajuan teknologi sekarang. Saya nggak bisa, makanya saya bilang tadi Pak, kembali polisi zaman dulu pasti beda dengan sekarang. Yang pertama, dan kemampuan aparatur negara kita pasti beda juga dengan zaman sekarang. Kalau dulu kan kita kalau ngukur tuh kan pakai tali Pak. Zaman dulu tuh pakai tali panjang. Wah sekarang itu iya. Kalau sekarang udah jadul itu Pak. Dia cuma bawa laptop, dia cuma bawa titik koordinat. Pistol. Iya, pistol itu. Kayak di laser gitu kan, ya, di laser, dan dia bisa minta satelit untuk nembak ke bawah, dan dia kan tahu tuh tanah sudah ada sertifikat belum. Nah, jadi nggak tumpang tindih zaman sekarang itu bisa dibilang kecil kemungkinan ya Pak. Gitu. Nah, tapi
Ah, Kalau dulu memang banyak Pak, banyak. Kalau dulu nggak sertifikat orangnya punya tanah, terus ternyata bapaknya nggak pernah ngasih tahu ke anaknya dia punya tanah, terus tanahnya kosong, terus si Abang Nur datang, tertarik dengan tanah, dia datang ke lurah, oh masih kosong saya kasih, ya, terbitlah sertifikat. Nah itu banyak konfliknya sekarang muncul Pak dari situ. hmm. Nah, Apalagi tapi dengan pemetaan-pemetaan sekarang ya semua akan tergambarkan, pelan-pelan akan terurai. Menurut saya program ini bagus ya Pak. Nanti akan terurai sendiri kok Pak. Nah, uraiannya kecil tadi, misalnya oh di sini banyak banyak sengketa karena tanah bekas ex-HGU. Nah, itu pemerintah proaktif Pak untuk menyelesaikan. Gitu. hmm, Kalau nggak kasih saja Pak ke masyarakat, kenapa enggak sih Pak? Kok nggak digunain lagi kok Pak? Masyarakat di juga bukan ya, tapi kita lihat-lihat ya, kalau masyarakatnya masalah spekulasi boleh, tapi kalau masyarakat yang menggunakan untuk pertanian, dia berternak ayam atau dia beternak sapi dan lain itu, kenapa nggak dikasih saja sih Pak? Dipermudah hmm, untuk difasilitasi untuk diberikan. Ya seperti lakukan Pak Jokowi sekarang lakukan adalah land reform yang dilakukan beliau sekarang. oke. Tapi kadang-kadang tuh ada juga masih terjadi tuh katanya terakhir kasus yang rame itu yang di Nopati Jalal itu loh. Ya Oh kan? ya, Bahkan ya. bahkan ada juga istilahnya itu sertifikat palsu ya kan? Hmm. Nah, itu kan kadang-kadang tuh masih terjadi tuh, Bang. Ya, itu agak membedakan Pak. Kalau kasusnya Pak Dino itu kan tanda kutip eh, ada orang yang dibujuk rayu ya Pak untuk menyerahkan sertifikat. Tetapi itu nggak, ya BPN itu nggak akan pernah bisa mendetek. Misalkan gini, saya Pak Nur saya lagi tidur terus Pak Nur angkat tangan saya tanda tangan terus besok pagi Pak Nur pergi ke BPN untuk berubah tanah. Itu nggak bisa, itu nggak akan, apapun namanya teknologi nggak akan bisa mengcreate Pak, mendetek bahwa saya udah dibohongi Bang Nur gitu Pak. Tetapi Hmm. BPN bisa mengcreate kalau tanah-tanah yang saya bilang tadi, ketika tanah-tanah yang saya mau kuasai, saya mau beli, saya ke BPN, Pak saya mau beli tanah yang mana, yang sana Pak saya mau beli. Nah BPN bisa bilang, oh tanah itu sudah punya si A. Bapak dari mana? Oh saya dari si A. Oh ya udah Pak, salaman Pak, beli aja tuh tanah. Itu bisa Pak, bisa. Hmm. Nah, nanti notaris biasanya yang akan membantu untuk informasi seperti itu Pak, untuk membuat kehati-hatian dan membuat akte jual beli Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi kalau kalau ada tindak pidana di belakang itu, nah kita nggak tahu juga ya. Nah, Ya ya saya bilang maksudnya tadi, ada pemalsuan seperti itu ya. pemalsuan Penipuan. sertifikat, atau lagi gitu cap jarinya diambil, tendangan dia juga jual beli, misalnya. Saya nggak tahu, tapi itu di luar apapun teknologinya nggak akan bisa memacu. Tapi kalau palsu tantangannya bisa dicari ya Pak. Tapi kalau asli semua itu terbit ya, ada kasusnya kurang lebih sama kayak Pak, yang masuk pengadilan untuk membereskannya. Gitu. Iya. Memang berdasarkan pengalaman saya tuh pagar-pagar SOP di BPN itu sebenarnya sekarang itu makin lebih baik. Ya, berdasarkan pengalaman saya. Contoh misalkan kalau saya membeli tanah dan bangunan, ada SHM-nya, SHM-nya itu atas nama orang tuanya, dia ahli waris, itu akan ditanya orang tuanya masih ada apa enggak. Ya, Kalau sudah meninggal, mana surat kematiannya, ya ya. kan, mana surat warisnya. Kalau misalkan dia bercerai, ditanya mana surat cerainya, ya kan? Kalau yang jual itu istrinya, ditanya lagi mana surat persetujuan suaminya, gitu kan? Ya. Jadi pagernya itu yang saya alami ya, ini pagernya sebenarnya udah rapi, tapi kok bisa meletup Rocky Gerung ini kan, saya pikir, oh berarti ada kisah masa lalu yang nggak rapi juga gitu kan? Iya, iya, benar-benar itu Bang. Jadi makanya saya bilang Bang, ini kasusnya Bang Rocky ini pembuka tadi kata apa benar, membuka pintu Pandora ya, membuka Kotak Pandora, Pandora. kotak Pandora terbuka semua. Dan saya mau nantang ke pemerintah, berani buka nggak sih kasus kayak Bang Rocky ini di negara ini Pak? Banyak Pak, kalau mesti kita bilang banyak Pak. Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, petakan aja di sekitar Sentul, petakan di sekitar Jawa Barat ini Pak, atau Jawa Timur, Jawa Tengah semua, kita petakan aja tanah-tanah yang digarap, yang punya, oh itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya Pak? Nah, ini suatu jadi kewajiban
semua pihak lah ya untuk bagaimana menyelesaikan ini tanpa terjadinya konflik tadi kita takutkan tadi akhirnya suatu hari nanti. Makanya kita undang Bang Durapati untuk mencerahkan kawan baik semua, syukur-syukur yang nonton ini banyak. Artinya ketika terjadi peristiwa ini, saya inginnya orang tuh melihatnya tuh objektif. Ya kan, tidak anti-antian lah kan. Ya. Antisipasi ya kan. Terutama karena ini kan penting nih, ya kan, tanah tidak bertambah soalnya kan. Ya. Mutu tidak bertambah. Jadi masyarakat dengan peristiwa ini, kita tidak melihat soal Sentul City atau Rocky kan, tapi pelajaran apa sih yang kita petik bersama sehingga keadaan negara ini, masyarakat, terutama dalam soal kepemilikan lahan itu menjadi lebih baik gitu loh. Ya kan bukan begitu Bang ya? Tujuannya kan gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya tadi membuka semua masalah, bahwa masalah ini bukan hanya Bang Rocky, banyak masalah seperti ini. Dan yang sebenarnya tadi, ayo kita selesaikan, ayo kita benahi, ayo kita sosialisasikan. Kalau mau beli tanah, cek dong di BPN, gitu. Iya. Lihat hak-hak tanahnya, gitu. Itu yang harusnya lebih disosialisasikan, dan ini menjadi titik awal untuk perbaikan ke depan ya. Kita harapkan kan 10-20 tahun lagi udah gak ada lagi masalah seperti ini. Tanah itu seperti tadi Abang Nur tadi itu, kalau kita ke luar negeri itu sudah tertata baik, rapi. Kalau saya misalkan suatu hari jadi investor, saya mau usaha kamu apa, tapi saya nggak punya ini, Bapak di situ aja, situ tanah-tanahnya masih begini-begini, dia bisa menggambarkan Pak. Jadi dari peta tadi Pak, dari yang mungkin lakukan pemerintah sekarang, sertifikat masal akan tergambar semua. Jadi dia bisa menentukan di mana dia bisa melakukan usahanya. Itu yang sebetulnya yang tadi kita bilang di awal, mestinya itu bisa diakses umum sih. Mestinya. Jadi nggak usah lagi ditutupin orang akses, terus dia tahu sertifikat bisa apa. Di BPN pasti di BPN sudah punya sistem seperti itu, tapi di luar kita tetap ke BPN untuk ngecek tanah. Iya. Oke, Bang Durapati, terima kasih ini pencerahannya. Sama-sama. Saya punya rencana itu saya ingin juga, karena ini topik menarik menyangkut hidup orang banyak sekali ya. Kalau setelah praktisi hukum dan sekaligus pengamat hukum ini, ya kan, kita undang Bang Durapati. Saya tuh ingin juga melihat sisi pandang yang lain supaya kita tuh adil dalam pikiran dalam melihat persoalan ini. Saya ingin undang mantan pejabat. Biasanya mantan pejabat BPN kan bisa lebih bebas dia mengungkapkan berbagai halnya. Jadi berikutnya tuh saya ingin mengundang mantan pejabat BPN yang punya pengalaman panjang supaya juga ikut mencerahkan Nur Izwan Channel dan penontonnya. Saya kepengen undang juga BPN, ya kan? Dan saya juga ingin undang juga, tak kasih tempat juga itu jubir-jubirnya Sentul City, ya kan? Kalau semua orang di sini yang saya undang punya niat baik, kan atas segala niat baik Tuhan pasti bantu, katanya, ya kan Bang? Ya. Kira-kira gitu lah Bang. Oke Bang, terima kasih Bang Durapati. Sama-sama. Jangan bosan kalau diundang oleh Nur Izwan Channel, ya kan? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itulah kawan baik perbincangan kita bersama Bang Durapati Sinulingga, sarjana hukum, yang telah memperkaya khazanah pemikiran kita tentang alas kepemilikan tanah yang amat sangat penting. Terutama kawan baik semua yang ingin beli tanah, ceklah ke BPN karena sudah canggih sekali sekarang. Jangan sampai membeli lahan yang kemudian menyakitkan kawan baik semua karena ada tumpang tindih atau sengketa seperti yang terjadi pada Rocky Gerung. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Mudah-mudahan rombongannya Bang Durapati juga pada subscribe semua dan nonton. Harus itu. Terima kasih Bang. Siap.